Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 media belajar dan sumber belajar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi hari ini adalah media dan sumber belajar. Bisa di slide ke Salindia pertama. Nah, yang pertama ada pengertian dari media. Banyak ya tentunya berbagai macam media. Media ini berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau yang bisa dikenal dengan AEC di Amerika memberikan batasan, yaitu media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi pada media ini ada dua variabel, yaitu ada pesannya dan ada orangnya. Ada komunikan dan ada komunikator. Nah, salurannya ini adalah berupa media itu sendiri. Bisa dilanjut ke Salindia selanjutnya. Yang kedua, ada pengertian dari sumber belajar. Nah, banyak sekali ya sumber belajar yang kita ketahui dari bisa dari internet, bisa dari media sosial, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar. Ada juga pengertian lain, segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Sumber-sumber tersebut meliputi pesan, manusia, material atau bahan, peralatan teknik, dan lingkungan. Jadi yang digarisbawahi adalah sesuatu untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya. Nah, kita bisa membedakan nih. Menurut AEC, ada dua sumber belajar. Yang pertama ada sumber belajar yang direncanakan atau by design. Nah, bagaimana sih sumber belajar yang direncanakan? Yaitu semua sumber belajar yang dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional guna memberikan fasilitas yang terarah, dan ini itu bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar karena dimanfaatkan atau utilization, sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk belajar. Contohnya mungkin by utilization ini seperti media sosial ya, bisa Instagram, bisa YouTube, itu tidak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, namun keperluan umum, tapi dapat juga kita gunakan sebagai media memperoleh edukasi atau pembelajaran. Selanjutnya, ada macam-macam sumber belajar. Nah, mungkin macam-macam sumber belajar ini bisa dijelaskan oleh Nurisa. Oke, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumber belajar. Next. Yang pertama, pesan atau message adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk ide, fakta, makna, dan data. Yang kedua, manusia atau people, yaitu orang yang bertindak sebagai menyimpan, mengolah, dan penyalur. Yang ketiga, media belajar software atau material, adalah perangkat lunak yang berisi pesan. Yang keempat, peralatan hardware atau device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bahan. Yang kelima, teknik adalah prosedur tertentu dalam menggunakan bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, latar atau setting, berupa lingkungan di mana pesan itu diterima oleh pembelajar. Selanjutnya ada manfaat sumber belajar.
Lanjut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan baik makro maupun dalam lingkup mikro. Yang keenam, memberikan motivasi positif, lebih-lebih bila diatur dan dirancang secara tepat. Yang terakhir, merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, dan merangsang untuk berkembang lebih jauh. Lanjut. Ada ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, mempunyai daya atau kekuatan dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang terakhir, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design, dan sumber belajar yang ditinggal atau by utilization. Selanjutnya ada pemilihan sumber media belajar. Lanjut. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai, ekonomis, praktis dan sederhana, mudah didapat, fleksibel atau luas. Lanjut. Selanjutnya ada klasifikasi jenis-jenis sumber belajar yang akan disampaikan oleh Gina. Ya, selanjutnya ada klasifikasi jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan atau message. Pengertian, informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Dirancangnya itu untuk bahan pelajaran dan dimanfaatkan cerita rakyat, dongeng, nasihat. Selanjutnya ada manusia atau people. Pengertian, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkan informasi. Dirancang guru, aktor, siswa, pembicara, pemain. Selanjutnya dimanfaatkan narasumber, pemuka masyarakat, pimpinan, responden. Yang ketiga, bahan atau material. Pengertiannya, sesuatu yang disebut media yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Dirancang itu transparansi, film, slide, tag, buku, gambar. Dimanfaatkan relief, candi, arca, peralatan teknik. Yang keempat, ada peralatan atau device. Pengertiannya, sesuatu yang disebut media yang menyalurkan pesan untuk disajikan. Dirancangnya itu seperti OHP, proyektor, slide, film, TV, kamera, papan tulis. Dimanfaatkan generator, mesin, alat-alat mobil. Yang kelima ada teknik atau metode, yaitu prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, orang yang menyampaikan pesan. Dirancang ceramah, diskusi, sosiodharma, simulasi, kuliah, belajar mandiri. Dimanfaatkan permainan, sarasehan, dan percakapan. Yang terakhir ada lingkungan atau setting. Situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Dirancang ruang kelas, studio, perpustakaan, aula. Dimanfaatkan taman, kebun, museum, dan toko. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sumber belajar menurut Sujana tahun 1989. Halaman 29-30. Yang pertama itu sumber belajar tercetak.
Contohnya ada buku, majalah brosur, koran, poster, denah, ensiklopedia, kamus, buklet, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film, slide, video, model, audio kaset, transparansi, realitas, objek, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sumber belajar berbentuk fasilitas. Itu seperti perpustakaan, ruangan belajar, karel, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber belajar berupa kegiatan, yaitu ada wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Itu seperti taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan lain-lain. Selanjutnya, ada belajar berbasis aneka sumber memiliki manfaat. Antara lain itu, menumpuk bakat yang terpendam. Kedua, mengusahakan sumber-sumber belajar yang memungkinkan pembelajaran berlangsung sepanjang tahun dan dapat menyeimbangkan antara keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, seorang dapat belajar sesuai dengan kondisinya tanpa merasa cemas dan merasakan suasana persaingan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rifki. Ya, selanjutnya ada implementasi belajar berbasis aneka sumber. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu proses pendidikan berpusat pada siswa atau mahasiswa. Yang kedua, teknologi pendidikan harus terlebih dahulu digerakkan pada visi tentang pendidikan dan pelatihan abad 21. Terkait dengan peranan institusi pendidikan elektronik dengan semakin majunya teknologi. Yang ketiga, ada prinsip pedagogi dan desain antar budaya, serta sumber pembelajaran untuk siswa merupakan perhatian utama di seluruh dunia. Karena berada dalam arena pendidikan tanpa batas yang dipenuhi melalui World Wide Web, atau yang lebih kita kenal dengan WWW atau www. Slide selanjutnya, jika dalam sistem pendidikan, peserta didik tidak dipersiapkan untuk dapat memberi makna terhadap informasi, serta menciptakannya menjadi pengetahuan, kemudian menggunakan serta mengevaluasi pengetahuan yang diciptakan orang lain, maka mereka akan menjadi selalu tertinggal. Slide selanjutnya yaitu Budiman dan Franz Potter juga dikutip Evans dan Nation tahun 2000 menjelaskan bahwa di masa depan akan ada penekanan pada pentingnya kemampuan-kemampuan berikut ini. Di sini terdapat 7 kemampuan. Yang pertama itu adalah kemampuan belajar dan terus belajar secara bebas dan mandiri. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat ada kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok. Yang kelima ada kemampuan memperlihatkan kepekaan sosial. Yang keenam ada kemampuan menerima tanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang ketujuh ada kemampuan untuk bersikap fleksibel. Ya, sekian saja. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Raffi. Raffi dari kelompok 2. Yang pertama, mengapa belajar berbasis aneka sumber sangat diperlukan dan mutlak diterapkan dalam pendidikan maupun pembelajaran masa kini? Jawabannya yaitu adanya perubahan paradigma pendidikan, yaitu dari pendidikan yang berfokus pada penguasaan isi materi, pelajaran bergeser menjadi pendidikan yang difokuskan pada pengalaman belajar yang berorientasi pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.
Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Alia. Jadi cara meningkatkan motivasi ya, motivasi belajar itu ada dua cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan motivasi belajar, ada dari faktor internal maupun eksternal. Nah, bagian faktor internalnya yaitu dorongan dari diri sendiri seperti ada cita-cita untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan aktualisasi diri, dan yang kedua ada dorongan dari keluarga dan teman yang ini termasuk ke dalam dorongan eksternal seperti itu. Mungkin selanjutnya Selanjutnya ada bisa dilanjutkan. pertanyaan ketiga dari Suci kelompok 8. Bagaimana implementasi teknologi pendidikan di era sekarang ini? Jawabannya, teknologi pendidikan di era ini sudah mampu menyelaraskan antara potensi teknologi dan apa yang dapat dilakukan oleh teknologi dunia, pendidikan, dan pelatihan. Contohnya saja, sudah banyak sekali aplikasi berbasis pendidikan yang sangat menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Ya, untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Prada. Distance learning atau pendidikan jarak jauh sedang marak dilakukan. Adakah perbedaan pada bahan-bahan yang digunakan dengan pendidikan terbuka? Jawabannya tuh sebenarnya nggak ada. Pada pendidikan jarak jauh tuh nggak ada perbedaan bahan-bahan ajar dengan pendidikan terbuka karena bahan-bahannya berupa kaset, lembar kerja, program CBT, video, dan berbagai buku, di mana bahan-bahan tersebut dapat dijangkau dengan pendidikan jarak jauh. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salsa, yaitu metode pembelajaran ya. Sebenarnya salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyajikan pembelajaran dengan memerhatikan dan memahami latar belakang emosinya, seperti dorongan atau motivasi dan kemampuan individu, serta adanya penyesuaian materi pelajaran dan tugas-tugas pelajaran siswa. Nah, sehingga nantinya metode yang dibutuhkan adalah metode yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut. Mengenai jenis metode yang sesuai itu, bisa disesuaikan dengan kondisi kelas kayak gitu. Jadi ketika guru hanya memperdengarkan bagaimana suara para tokoh pada drama tersebut. Ya. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya ada pertanyaan ke-6 dari Elisa. Kira-kira adakah sumber belajar yang efektif bagi pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini? Sebenarnya dari pertanyaan ini sudah jawabannya sudah udah tergambar di di jawaban pertanyaan nomor 4. Sumber belajar yang efektif tuh buat saat ini ya cuman video, buku, kaset atau program CBT yang lainnya gitu, nggak ada. Jadi kita nggak bakalan namanya aja pembelajaran jarak jauh, kita nggak bakalan berkontak fisik langsung, bertatap muka langsung dengan antara mahasiswa atau pelajar dengan guru dan dosen gitu. Jadi ya paling efektif ya cuman buku bisa disebarkan lewat Google Drive kayak pakai e-book atau kirim via WhatsApp via email gitu. Ya jadi ya cara efektifnya cuman yang kayak tadi seperti jawaban nomor 4, kaset, video pembelajaran atau buku pembelajaran gitu-gitu doang. Ya pertanyaan selanjutnya gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dari Ajoy. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika media pembelajaran yang digunakan tidak tepat? Jadi kan salah satu tujuan media pembelajaran itu kan untuk membantu pesertanya ya. Jadi jika pemilihan media yang kurang tepat itu bukannya membantu peserta, tapi malah sebaliknya peserta didik tuh jadi bingung gitu dalam menguasai materi pembelajaran. Mereka tidak mampu mengerti pengajaran yang disampaikan oleh gurunya
Karena segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar pasti selalu berhubungan dengan media. Contohnya itu seorang guru nih menjelaskan pelajaran sebuah drama dan segala unsur yang termasuk dalam ruang lingkup drama. Pastinya media yang digunakan itu seperti televisi ya, kayak video gitu. Tetapi karena keadaan sekolah yang tidak mempunyai televisi atau media video lainnya, hanya memiliki tape recorder, maka guru tersebut terpaksa menggunakan tape recorder. Nah, ketika guru hanya memperdengarkan bagaimana suara para tokoh pada drama tersebut, memperjelas bagaimana intonasi penyampaian suara ketika mendrama, siswa tuh jadi kurang mengetahui apa yang dikatakan dalam drama tersebut. Jadi, karena mempelajari sebuah drama itu kita harus melihat secara langsung bagaimana tindakan atau aksi para tokoh, kayak mimik mukanya gitu. Udah sih, gitu aja. Sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan dapat terpuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.